Bukan satu, bukan. Tetapi harus ada kesanggupan dari kita, keniatan kita untuk mencarinya. Ya. Kita lihat surat 29 ayat 69. Silakan Mbak Nur. Silakan Mbak Nur. Assalamualaikum, Habib, ini Mbak Nurnya Mas. Silakan Nasia. Cantik ya. Surat berapa, Bib? Surat berapa tadi, Bib? Surat berapa, Surat Bib? 29, surat 29, surat 29, ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridhonya Allah? Kita mencari ridhonya Allah supaya diberi rahmat. Allah akan beri jalan-jalan, bukan satu. Mencari ridhonya Allah tadi dengan apa? Allah sebutkan. Dengan harta dan jiwa. Untuk memperoleh ridhonya Allah, sehingga Allah berikan jalannya itu bukan satu. Jalan-jalan. Masya Allah, indah sekali. Allah sengaja beri jalan kalau kita berjihad dengan harta dan jiwa. Kenapa Allah sebutnya harta dulu? Bukan jiwa dulu. Karena apa? Manusia itu lebih berat dengan hartanya daripada jiwanya. Mereka sifatnya itu manusia itu pelit. Justru keutamaan yang utama, orang memperoleh ridhonya Allah itu dengan apa? Dengan harta yang diberikan oleh Allah. Padahal bukan milik kita. Itu pemberian Allah. Tetapi manusia kalau diberi rezeki oleh Allah, merasa itu darinya, miliknya, dan dia yang mencari. Lah ini celaka. Jadi diutamakan untuk memudahkan mencari itu, mula-mulanya adalah harta. Baru jiwa. Mari kita peroleh. Bagaimana cara memperoleh ini? Ridhonya Allah sehingga kita dapat diberi rahmat. Yang pertama, mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, yaitu di dalam surat ke-15 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Habib, maaf ke-mute. Ya. Ya, Nasya udah? Udah, Habib, diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Iya. Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah yang akan memeliharanya. Kita disuruh mencari. Dalam Al-Quran itu banyak jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, dan Allah yang memelihara agar kita mudah. Demikian juga surat 15 Nasia ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Ya. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput kita. Sampai kita mati. Jadi kalau kita yang pertama, kita sering mengucapkan La ilaha illallah.
Kalau memang betul Anda ini percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah, istiqomah. Betul-betul dengan yakin. Itu cara memperoleh ridhonya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Satu-satunya. Dan dialah yang pantas untuk disembah. Anda yakin betul apa tidak? Kalau Anda yakin betul, Allah jamin. Dari kapan? Jangan goyah. Dari Anda memeluk Islam sampai ajal datang, dalam keadaan Anda beriman, pasti masuk surga. Pasti. Tidak ada ragu-ragu. Ya, ini jaminan dari Allah. Asal kita yakin betul-betul. Oleh karena itu, ingat, jangan sampai kita ragu. Inilah yang menggugurkan. Inilah yang menggugurkan kita untuk mendapat surga. Siapa yang ragu-ragu, tidak akan bisa masuk surga. Nggak bisa. Yang masuk surga itu harus yang yakin. Sehingga di dalam hadis Rasulullah mengatakan, apabila kamu sudah mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian kamu memperoleh rezeki dari yang halal, cukup. Udah itu aja. Anda yakin sama Allah, karena Anda diberi hidayah, yakin, jangan ragu-ragu. Kemudian Anda memperoleh untuk makan hidup Anda, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, dari yang halal Anda ambilnya. Allah menjamin rezeki ada yang halal, ada yang haram. Tapi Anda memilih yang halal, cukup, kata Rasulullah. Bersyukurlah. Karena Andalah penghuni surga. Jangan sekali-kali ragu-ragu. Sebab orang yang ragu-ragu itu bersama setan. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Surat ketiga ayat 60. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Mbak Nur, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Nur. Maaf, tembat, Bib. Iya, nggak apa-apa. Surat ketiga ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu jangan engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Hidup ini Anda yakin sama Allah sampai mati, iya. Dan jangan sekali-kali Anda ragu. Sebab begitu Anda ragu, Anda keluar dari Islam. Berarti kalau sudah keluar dari Islam, berarti tidak beriman. Sebab tidak ada satupun orang penghuni surga, kecuali dia beriman. Kalau yang tidak beriman, tempatnya neraka. Tapi kalau Anda mau masuk surga, syaratnya beriman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Anda yakin sampai Anda mati. Ya, jangan ragu. Begitu Anda ragu, iman Anda itu keluar. Ini bahayanya. Oleh karena itu harus dengan yakin seyakin-yakinnya. Karena apa? Semua itu dari Allah. Semua apa yang terjadi dari Allah, rezeki dari Allah, apapun dari Allah. Yang penting manusia jangan ragu-ragu. Bagaimana kalau kita tidak ragu-ragu? Nah, orang yang ragu, dia celaka. Kita lihat lagi surat Mbak Nur, surat keempat ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dalam keadaan ragu antara demikian, yang demikian iman atau kafir tidak termasuk kepada golongan ini. Iya. Orang beriman yaitu dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang Betul. siapa dibiarkan sesat oleh Allah,
maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Tidak akan diberi petunjuk. Tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali ragu. Sebab orang yang ragu, saat kita ragu, berarti kita sudah keluar dari Islam. Oleh karena itu Habib Muhammad, ayah daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, banyak orang itu tidak sadar bahwa dia Islam, tapi dia sudah keluar dari Islam. Disebabkan apa? Tindakan dan ucapan. Nah ini bahaya. Kadang-kadang kita tidak terasa. Ah masa Allah begini? Atau ada yang meragukan. Apa mungkin ada itu akhirat? Apa mungkin ada kiamat? Saat itu dia sudah keluar dari Islam. Dan dia bukan orang beriman. Lah ini bahayanya. Oleh karena itu, kunci pertama tadi untuk memperoleh surga, harus yakin. Kalau Anda sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa yang perlu diragukan? Apa yang perlu ditakutkan? Karena Allah mempunyai sifat-sifat Rahman, Rahim, semua maha kuat, maha perkasa, maha mulia, maha penolong. Semuanya sifat-sifat mulia Allah. Bahkan kepada yang tidak beriman saja, tetap diurus rezekinya Allah. Apalagi kalian beriman. Kok masih ada orang yang ragu dengan rezeki dari Allah? Nah ini yang menyebabkan dia tidak bisa memperoleh kemuliaan. Tidak akan bisa memperoleh petunjuk. Hati-hati. Yakin ini kunci utama untuk memperolehnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus di dalam tindakan Anda, perbuatan Anda di muka bumi, jangan ada ragu-ragu. Lah banyak di antara kita ini yang ragu. Siapa yang ragu itu temannya setan, kata Allah di dalam ayat yang lain. Ragu-ragu itu celaka. Kapan-kapan kita akan bahas mengenai ragu-ragu ini sendiri. Tapi sekarang saya akan bahas ini. Bagaimana mudahnya untuk memperoleh surganya Allah. Dimudahkan bagi siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Bagaimana Allah memberi petunjuknya? Jangan ragu-ragu. Istiqomah. Yakin kepada Allah. Tidak pernah goyah. Oleh karena itu hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai Anda meragukan keberadaan Allah atau sifat-sifat Allah. Maka Anda sudah keluar. Dan kalau Anda tidak beriman, walaupun amal Anda baik, kata Allah, amalnya itu seperti debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Sehingga tidak akan memperoleh apa-apa kebaikan di akhirat. Banyak orang yang baik, berbuat baik, banyak. Tetapi di dunia, dia memperolehnya tidak untuk akhirat. Maka dia akan dapat tidak ada balasan di akhirat. Lah ini yang kita mesti tetapkan dalam hati dengan keyakinan. Insya Allah kalau kita yakin, padahal mudah, apa sulitnya? Anda masih ragu dengan Allah. Masih ragu dengan Al-Quran bahwa itu dari Allah. Allah sudah berikan lagi di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 23-24. Apa Anda ragu-ragu dengan Al-Quran? Ini bahayanya orang Islam itu. Ragu. Silakan Mbak Nur, surat kedua, ayat 23-24. Jangan Anda goyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Kebalikan. Siapa yang ragu, tempatnya neraka. Tapi siapa yang yakin dengan Al-Quran itu petunjuk dari Allah.
Bahkan Allah mengulang lagi dari surat Al-Baqarah ayat pertama kedua. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab petunjuk Allah, tidak ada kesalahannya. Bayangkan sampai segitu. Tidak ada orang yang menulis buku petunjuk apapun. Di dalam bukunya selalu apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tapi Allah memberi buku petunjuk. Di dalamnya dikatakan oleh Allah, tidak ada salah petunjuk hidup ini. Di dunia, di akhirat. Jangan ragu-ragu. Jangan. Bahkan Anda diminta sama Allah. Dari dulu, sekarang, yang akan datang. Kapan saja. Allah memberi sayembara. Siapa yang bisa membuat? Bahkan Allah terangkan lagi. Pasti kamu tidak bisa. Oleh karena itu jangan ragu. Maaf, orang Yahudi, orang non-Muslim yang benci terhadap Islam, ditantang oleh Allah. Anda nggak usah ngajak perang, ngeluarin biaya, hilang jiwa, tapi carilah kalau mau jatuhkan Islam. Cari satu ayat saja dalam Al-Quran yang salah. Begini aja. Apa bisa? Tidak bisa. Sampai kapanpun tidak bisa. Ditunggu. Oleh karena itu orang Yahudi nggak usah ribut. Caci maki Islam. Cari aja dari ayat Quran mana yang salah. Sampai ini hari dan sampai kapanpun tidak akan pernah. Apa Anda masih ragu? Ini kita umat Islam. Suruh cari orang-orang non-Muslim yang benci Islam itu. Suruh cari, ayo cari kesalahan. Sehingga berkumpul. Di seluruh dunia kumpul. Kemudian dicari. Itu sudah terjadi. Bahkan Indonesia mengirim 20 orang. Di antaranya Hamka. Beliau menceritakan ketika mereka mengambil kitab-kitab suci semua dikumpulkan. Kemudian dibahas apa kesimpulan mereka. Boleh dilihat di Google. Apa yang kata kesimpulannya? Bahwa kitab sucinya umat Islam ini betul-betul tidak ada salahnya. Bahkan kata siapa? Pangeran Charles yang ikut dalam acara itu mengatakan siapa yang tidak mempercayai kitab sucinya orang Islam, sungguh dia akan celaka dan tidak baik. Semua kebenaran, kata Pangeran Charles, itu ada di dalam kitab sucinya orang Islam. Boleh dicek di Google pidatonya daripada Pangeran Charles. Mereka semua mengakui perkara Islam atau tidak, wallahu alam. Tapi yang penting, ini kitab suci tidak ada salah. Apakah Anda ragu-ragu? Kalau Anda yakin tempat Anda di surga, tapi kalau Anda ragu, tempat Anda di neraka. Ada di antara kita umat Islam, ngakunya umat Islam, tapi meragukan apa yang disebut akhirat. Maka celakalah dia. Dan dia bukan umat Islam. Bukan. Karena tempatnya di neraka. Maaf. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu mari. Apakah sulit memperoleh surga? Tidak. Mudah saja. Tidak sulit. Tidak. Tetapi kenapa kita masih ada di antara kita yang ragu? Insya Allah kapan-kapan kita bahas masalah ragu. Sekarang yang kedua. Bagaimana cara memperoleh surga yang mudah? Mari kita tanya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah di dalam surat 31 ayat 14-15? Apa kata Allah? Muliakanlah orang tuamu. Dia telah menyusui kamu 2 tahun. Dia telah melahirkan kamu. Maka muliakanlah dia. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Yang kedua kepada kedua orang tuamu. Kemudian ayat 31-nya, ayat 15-nya, surat 31 ayat 15-nya. Apabila orang tuamu non-muslim dan dia mengajakmu untuk mengingat Tuhannya, maka tolaklah dia dengan lemah lembut. Kita disuruh memuliakan orang tua. Di dalam hadis qudsi, Allah memberitahu, ridhallah fi ridhal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhoku yang kalian cari ada di dalam ridhonya kedua orang tuamu. Murkaku
ada di dalam murka orang tuamu. Ada yang lebih mudah. Oleh karena itu Allah mengatakan, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Kita suruh bersyukur sama Allah. Kita akan memperoleh surga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, apabila kalian makan, ucapkanlah bismillah. Apabila selesai, ucapkanlah alhamdulillah. Ketahuilah Anda akan memperoleh lebih besar daripada dunia seisinya. Lebih mulia. Kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita nanti akan bahas juga mengenai syukur. Sekarang kita dengarkan mengenai orang tua. Bagaimana mudahnya kita memperoleh. Kita lihat surat 17, Mbak Nur. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik. Dan rendahkanlah dirimu terus dengan dan sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ya. Masya Allah. Kalau kalian hidup, Anda masih punya orang tua, Rasulullah mengatakan apa? Mustahil Anda tidak masuk surga. Begitu mudahnya. Iya. Selama Anda tidak durhaka kepadanya. Masuk surga, iya. Katakan kepada orang tua itu, iya. Disuruh apa? Iya. Ini mudah, apa sulit? Apabila ada satu atau keduanya dalam usia lanjut yang tinggal bersama Anda, jangan sekali-kali kita mengatakan saja. Saja nggak boleh. Hormati dia, muliakan dia. Di dalam ayat ini Allah mendahului. Kalau Anda mau nyembah kepadaku, tapi penghormatan, muliakan orang tuamu. Orang tua itu apa saja Anda muliakan boleh. Asal satu, jangan Anda durhaka. Bahkan Allah menyebut muliakanlah dia dengan semulia-mulianya. Diulang. Kepada orang tua itu memuliakan apa saja. Karena apa? Karena ridhonya dia adalah ridhonya Allah. Surganya Allah ada di telapak kakinya. Ada di telapak kaki orang tua. Terutama ibu kita. Diulang-ulang di dalam Al-Quran. Petunjuk Allah. Anda mau cari surga. Nggak sulit. Anda sudah percaya sama Allah, Anda beriman. Ya, itu syarat mutlak masuk surga. Kemudian apa? Muliakan orang tuamu. Karena ridhoku tergantung ridhonya. Tinggal Anda berbuat baik sama orang tua. Surga. Na'udzubillah. Masya Allah kalau kita, bahkan Rasulullah mengatakan, na'udzubillah jangan sampai kalian mati dalam keadaan orang tua tidak ridho. Ini jalan mudah, tetapi kenapa kita justru sulit, cari-cari sulit? Banyak orang yang mengetahui Al-Quran tapi tidak membaca, tidak mengamalkannya, sehingga dia berbuat capek, susah, bahkan itu belum terjadi. Diberi kemudahan oleh Allah. Allah dikatakan Rasulullah, Allah itu senang apabila kita dikasih kemudahan dan kita melaksanakannya. Contoh, Anda keluar kota, Anda diberi kemudahan oleh Allah untuk sholatnya jamak dan qashar. Bagaimana kalau Anda tidak melaksanakan? Tidak ada apa-apa, boleh.
Anda tidak mau jamak, tidak qasar. Pahalanya sama. Tetapi kata Rasulullah, apabila kamu mengambil dengan sholat jamak dan qasar, berarti kemudahan. Iya, Allah tambah kemuliaan. Jadi kalau kita mengambil kemudahan dari Allah, justru Allah senang. Kita dimudahkan masuk surga. Lah kok nggak mau cari kemudahan itu? Dengan cara apa? Memelihara orang tua. Mencari ridhonya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu daripadanya. Kemudian orang tuanya itu mengatakan, aku ridho kepada jenazah anakku ini. Tidak akan ditanya lagi di dalam kuburnya. Langsung daholal jannah. Masya Allah. Mudah, tidak sulit, tidak. Asal kita tahu ilmunya, kita mau melaksanakannya. Apalagi kalian masih punya orang tua. Allahu Akbar. Alangkah nikmatnya. Apakah orang tua itu mengharapkan segala satu dari kita? Tidak. Justru kalau kita senang, dia senang. Bahkan kalau kita susah, apa kata dia? Ya Allah, kesusahan itu jangan untuk anakku, tapi berikanlah kepada aku, kata orang tua. Bayangkan orang tua itu kalau lihat kita senang-senang. Kalau kita lihat susah, dia berdoa kepada Allah agar dosa kita, sakit kita dipindahkan kepadanya. Ada nggak doa yang lebih tulus dari orang tua? Diceritakan di dalam riwayat ketika kau kecil, kamu sedang bayi dilahirkan. Apa ketika kita sakit di tengah malam, ayahnya tidur, tapi ibu kita ngapain? Ibu kita bangun sambil mengompres untuk supaya anaknya jadi sehat. Ditunggu, apakah ibu bisa tidur? Tidak. Dalam keadaan tidak tidur itu apa yang dilakukan ibu? Dia meneteskan air mata dan minta kepada Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Hilangkan penyakit dari anakku ya Allah. Kalau memang kau berikan penyakit, berikan saja pada aku, kata orang tua kita. Anda masih kecil, bayi tidak terasa. Tapi itulah doa orang tua yang tulus. Dia membesarkan kita, kata Allah di dalam Al-Quran. Kamu lupa bahwa mereka dalam menghamil, memelihara kamu di dalam perutnya. Dengan susah payah. Pernah kita pikirkan? Kita dalam perut ibu 9 bulan. Bahkan ketika kita tidak suka di dalam perut ibu, kita ngambil perut ibu, kita jejak. Sehingga ibu kita kesulitan dan muntah. Bahkan dianggapnya, oh itu ngidam. Bukan ngidam, karena ulah kita di dalam perut. Ibu muntah, makan enak, muntah. Apa muntah? Sampai kita 9 bulan 10 hari. Bayangkan di dalam kesusahan. Dia tidur, sulit. Tidak bisa tengkurap. Nggak mudah, kemana-mana dibawa kita. Apakah ada penitipan bayi? Tidak ada. Di dalam perut tidak bisa dilepas. Dibawa oleh ibu kemana saja dia pergi. Karena apa? Karena kasih sayangnya kepada kita. Kemudian apa yang terjadi? Melahirkannya pun dengan susah payah. Ketika kita dilahirkan, taruhannya nyawa orang tua kita. Ibu kita bertaruh nyawa untuk memelihara kita. Ya. Hidup atau mati, bahkan dikatakan Rasulullah. Tidak ada sakit yang lebih sakit daripada sakitnya seorang ibu melahirkan anaknya. Sakit sekali. Tapi oleh Allah, kata Rasulullah, begitu kita keluar dari perut ibu kita, wajah kita dibersihkan, kemudian dilihat oleh ibu kita. Sakitnya dihilangkan oleh Allah. Dosa si ibu dibersihkan oleh Allah. Subhanallah. Seorang wanita yang melahirkan, begitu dia lihat anaknya, seluruh penyakitnya dihilangkan. Tidak ada rasa sakit lagi. Senyum ibu itu. Dan saat itu, si ibu dihapus seluruh dosanya oleh Allah. Suci ibu yang baru melahirkan anak. Begitu istimewanya, begitu beratnya si ibu. Kemudian bagaimana membesarkan kita?
membesarkan kita dengan susah payah. Anak itu besar dengan sakit sembuh, terus sampai besarnya. Dan itu selalu sebagaimana tadi saya ceritakan. Bahkan orang tua mengatakan, ya Allah pindahkan penyakit anakku kepadaku aja. Bahkan kadang-kadang kita sudah besar, kemudian kita durhaka kepadanya. Na'udzubillah. Apakah Allah murka? Aku murka kepada anak yang tidak taat kepada orang tua. Ini dimudahkan oleh Allah. Di dalam hadis qudsi yang lain, barang siapa yang sejak pagi hari dia menyenangkan hati orang tuanya dan orang tuanya ridho kepadanya. Bahkan kadang-kadang kita kurang baik terhadap Allah, ada kekurangan terhadapku, kata Allah. Aku tetap ridho padanya. Tapi sebaliknya, barang siapa di pagi hari membuat sedih orang tuanya, walaupun dia beramal baik kepadaku, aku murka kepadanya. Para hadirin jamaah yang diridhai Allah. Mari, kenapa? Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memperoleh ridhonya, untuk memperoleh surganya, tetapi banyak di antara kita orang Islam, tapi tidak memperolehnya. Alangkah sedih. Diberi jalan mudah menuju surga, tapi kita tidak mau. Apa sulitnya si orang tua? Orang tua itu kita mau kasih hadiah, kalung 10 kilo pun nggak mungkin dipakai. Berat. Dan dia sudah tidak mau dengan hal-hal demikian. Tapi kalau dia melihat anaknya itu sholat ibadah dengan baik, jadi anak yang soleh, itu orang tuanya akan gembira. Akan senang kepadanya. Bahkan setelah itu dia hanya bisa mengangkat tangan dan minta kepada Allah, ya Allah ridhoilah dia. Maka dahulal jannah, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Begitu mudah para hadirin. Tidak sulit, tidak. Kita taat kepadanya, menghormati dia. Bahkan kita suruh doa, diperintah Allah. Berdoalah kepadaku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, muliakan orang tuaku, ampuni dia. Karena dia telah memelihara aku sejak aku kecil. Bagaimana kita mau balas kebaikan orang tua? Tidak akan pernah bisa. Bahkan suatu riwayat ada seorang yang menggendong ibunya untuk berangkat haji. Dari kotanya sampai haji, sampai tawaf selesai. Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku telah memuliakan orang tuaku? Belum, kata Rasulullah. Bahkan apa yang kamu laksanakan tadi, dibandingkan dengan setetes darah yang dikeluarkan oleh ibumu, kamu belum bisa membalasnya. Oleh karena itu jangan berhenti. Muliakan orang tuamu, buat dia tersenyum. Setiap hari, saat itu kalau Anda mati, Anda langsung dimasukkan oleh Allah dalam surga. Mudah. Jangan Anda cari yang sulit, jangan. Inilah jalan kedua yang paling mudah. Mencari ridhonya orang tua, karena di dalamnya ridhonya Allah. Surga diletakkan oleh Allah di bawah telapak kaki ibu. Kenapa Anda mencari doa dari orang lain? Cari Habib Ustadz yang lain. Enggak perlu surganya ada di telapak kaki ibu Anda. Anda justru mencarinya lewat orang lain yang belum pasti. Tapi kalau lewat orang tua, Allah yang memberitahu. Pasti kalian mendapat surga. Bukankah itu mudah? Kenapa kalian tidak mencarinya? Inilah dikatakan manusia, mari kita gunakan akal pikiran kita. Kita sudah yakin tadi, Al-Quran tidak salah. Ini tadi kita ambil dari Al-Quran petunjuknya. Di dalam ayat-ayat yang lain banyak mengenai orang tua ini. Tidak terhingga, kapan-kapan kita bahas mengenai orang tua. Yang ketiga, bagaimana memperoleh surganya Allah.
Mari kita lihat di dalam surat ketiga, ayat 133, 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang bertaubat, berbuat kebaikan. Subhanallah. Maha besar Allah. Allah memberitahu, carilah surga yang seluas langit dan bumi. Luas sekali. Yang diperuntukkan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Yang takut kepada Allah. Bagaimana orang yang disebut takut kepada Allah itu? Mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan. Apa yang diperintahkan Allah tadi? Siapa penghuni? Bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tadi? Digambarkan oleh Allah dalam ayat ini ada 3. Yang pertama, mereka yang bersedekah. Baik dalam keadaan lapang, maksudnya dalam keadaan punya, kaya. Ataupun dalam keadaan sempit, miskin. Sedekah bukan monopoli orang kaya saja. Orang miskin pun bersedekah. Subhanallah. Dimudahkan oleh Allah. Orang yang keluar mengeluarkan sedekahnya, hartanya. Dia berikan kepada fakir dan miskin. Dia peruntukkan ayah ibunya. Dia peruntukkan keluarga familinya. Anak-anak yatim, orang miskin. Orang-orang yang membutuhkan dakwah kepada Allah. Kita bantu mereka. Allah mudahkan masuk surga. Jangan pelit, jangan. Bahkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang bodoh tapi dermawan lebih aku cintai daripada orang yang pandai tapi pelit. Apakah mudah orang bersedekah ini? Kalau tidak diberi rahmat oleh Allah, nggak bisa. Jadi semua ini pemberian rahmat oleh Allah. Dimudahkan kalau Allah kasih rahmat itu. Oleh karena itu masuk surga itu disebabkan rahmat dari Allah. Carilah rahmat. Bagaimana? Apa yang diperintahkan Allah? Sedekah. Allah tidak memerintahkan berapa jumlahnya. Tapi siapa yang bersedekah? Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, sedekah itu bisa mencegah datangnya musibah. Tidak ada yang bisa mencegah datangnya musibah kecuali dengan sedekah. Bahkan kalian tahu, orang-orang yang telah meninggal dunia, yang saat ini sedang ada di kubur, yang sedang ditanya oleh Allah, yang sudah masuk ke akhirat, apa keinginan mereka? Apakah mereka ingin untuk berfoya-foya di muka bumi lagi? Tidak. Mereka tidak ada yang kepingin kembali ke bumi. Kecuali ingin kembali ke bumi untuk apa? Mari kita dengar. Surat 63 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat sedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Subhanallah. Orang yang sudah mati nggak ada yang mau kembali ke dunia. Nggak ada satupun. Kecuali dia hanya kepingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah. Dari harta yang sudah diberikan oleh Allah. Dia kepinginnya kembali untuk sedekah. Agar apa? Agar menjadi orang yang soleh.
Orang yang takwa kepada Allah, itulah orang soleh. Apa menjadi orang soleh syaratnya? Bersedekah. Jadi orang soleh, jadi orang bertakwa, dimasukkan oleh Allah dalam surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Apakah sulit? Tidak. Loh, Beb, saya bukan orang kaya. Apa sulitnya bersedekah bukan orang kaya? Senyum. Senyummu adalah sedekah, kata Rasulullah. Kamu hilangkan batu dari jalan, sedekah. Kami mengucapkan salam, sedekah. Kamu berzikir, menyebut nama Allah, sedekah. Bersolawat kepadaku, sedekah. Apakah orang miskin tidak bisa? Di dalam riwayat diceritakan para sahabat protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami orang miskin ketinggalan sama orang kaya. Orang kaya banyak masuk surga karena duitnya dia bersedekah. Kami tidak bisa bersedekah. Kenapa tidak bisa bersedekah? Kata Rasulullah. Apakah sedekah hanya milik orang kaya? Tidak, kata Rasulullah. Senyummu sedekah. Ucapan salammu sedekah. Perbuatan baikmu sedekah. Berzikir kepada Allah sedekah. Bahkan kalau kamu memuliakan istrimu, kami berhubungan suami istri, itu sedekah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kami berhubungan suami istri sedekah. Sedekah. Bagaimana kalau orang itu bermaksiat kepada orang lain yang bukan istrinya? Apakah dia tidak dosa, kata Rasulullah? Sahabat menyatakan, iya berdosa ya Allah. Demikian juga kalau kamu berhubungan dengan istrimu, Allah beri dia pahala. Allah masukkan dalam surga. Bayangkan, apa itu bukan sedekah? Sedekah berpahala, diberi pahala oleh Allah. Kita berhubungan dengan suami istri. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seorang laki-laki bersuami istri, kemudian di satu saat dia mencium di dalam hatinya rasa senang dengan istrinya. Di dalam hatinya, di dalam hati ya, bukan berbuat. Di dalam hatinya ingin menyenangkan istrinya. Allah hapus seluruh dosanya, dikeluarkan lewat jari-jarinya. Bayangkan kita baru berniat dalam hati, ingin menyenangkan istri. Allah hapus dosa-dosa kita, dihilangkan lewat jari-jari kita. Dalam hadis Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang memberikan sesuatu kepada istri, sesuatu yang disenanginya, Allah hapus dosanya. Allah haramkan api neraka menyentuhnya. Berarti apa? Dapat surga dia. Kenapa pada saat orang laki-laki, dia ketemu istrinya, dia cium tangannya, Allah haramkan api neraka menyentuh dia. Berarti dia menyenangkan istri dengan mencium tangannya, maksudnya menghormati istri. Allah masukkan dalam surga. Apa sulit? Mari saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Dimudahkan oleh Allah. Surga itu tidak dipersulit, tidak. Hanya kitanya saja yang mempersulit diri sendiri. Bahkan Rasulullah mengatakan umatku diberi kemudahan oleh Allah masuk surga. Tetapi mereka tidak mau. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang tidak mau surga? Ada, yaitu umatku yang tidak mengikuti perintah dan larangan Allah. Mereka itu seperti laron, binatang kecil-kecil. Aku selalu menjaganya agar dia tidak mendekat. Tetapi mereka mendekat mencari kemaksiatan. Sehingga melewati daripada jari-jariku. Maksudnya orang Islam yang tidak taat kepada Allah Rasulnya. Mereka tidak mau. Tidak dimudahkan Allah tapi tidak mau. Kenapa kalian mempunyai istri? Kenapa tidak kalian muliakan? Apalagi tadi ibu kalian. Ini mulia. Dimudahkan kita masuk surga. Sedekah.
Kemudian Rasulullah memberitahu lagi, siapa seorang laki-laki yang mencari nafkah, kemudian memberikan nafkahnya kepada istrinya, dihitung oleh Allah itu dua. Satu sebagai memberi nafkah, yang kedua dihitung sedekah. Kalau mau sedekah jangan sama istri orang lain, sama istri sendiri. Berikan kepada istrimu. Pemberian kita kepada istri itu sedekah. Apa gitu nggak sulit? Kenapa justru kita sedekah kepada orang lain, padahal istri kita membutuhkan? Begitu mulianya. Mudah sedekah itu. Inilah cara mudah masuk surga. Baik dalam keadaan kaya atau miskin. Ini yang pertama tadi. Syarat yang kedua apa kata Allah? Jangan marah. Sebab marah itu adalah setan. Jangan marah. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong nasihati aku. La takdzab, kata Rasulullah. Jangan marah. Besoknya datang lagi. Ya Rasulullah, tolong nasihati aku. Jangan marah. Besoknya lagi datang lagi. Sampai 3 kali. Ya Rasulullah, nasihati aku. Jangan marah. Ini saja. Orang yang bisa menahan marahnya, tempatnya di surga. Dia bisa marah. Dia dicaci maki. Apa dia membalas? Tidak. Justru dia tidak marah. Bahkan Allah sebut, balaslah kejelekan orang itu dengan kebaikan. Allah masukkan dalam surga. Iya. Kita bisa marah tapi tidak marah. Rasulullah mengatakan, jadilah orang yang kuat. Siapa yang Rasulullah yang kuat? Bukankah dia yang pandai bergulat? Bukan, kata Rasulullah. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marah. Dia bisa marah, tapi dia tahan. Sehingga dia tidak jadi marah. Itulah penghuni surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa marah itu? Marah itu adalah setan, dan marah itu jalan menuju neraka. Kalau kalian marah, ingat bahwa Anda sedang jalan menuju neraka jahanam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengukuhkan hal itu. Oleh karena itu tahan marah. Kapan-kapan nanti kita bahas lebih luas. Tapi kita cari dulu jalan-jalan mudah menuju surga. Apa di antaranya ini? Kita teruskan lagi. Yaitu yang ketiga. Memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan. Jadilah pemaaf. Surat ke-9. Surat ke-9 ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Baduy itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendapatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan surganya. Allahu Akbar. Masih sedekah? Masih. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Siapa yang bersedekah? Allah ampuni dosanya, dimasukkan dalam surga. Apa kalian tidak mau bersedekah? Sedekah ini termasuk apa? Memaafkan orang lain. Sebagaimana juga disebut di dalam surat ke-7, ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. 199 ya, Bib? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan pedulikanlah orang-orang yang bodoh. Iya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau memaafkan, oh gue nggak bisa, gue nggak maafin.
Bodoh dia. Tapi Allah katakan apa? Jadilah pemaaf. Jangan kamu ikutin kalau ada perasaan. Jangan duduk sama orang bodoh yang mengatakan, oh gue kalau jadi lo, gue nggak maafin tuh. Jangan. Allah itu maha pemaaf. Kita berbuat apa saja sama Allah dimaafin. Kita kembali kepada Allah kapan saja diampunin. Allah, kenapa kita manusia lebih jahat? Apa sih kekuasaan kita? Allah yang maha kuasa saja. Dilecehkan oleh hambanya. Tetap Allah memaafkan. Kapan saja kita datang kepada Allah. Oleh karena itu Allah nasihati siapa yang mulia itu? Yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingat kalau kalian sudah memaafkan orang lain, jangan duduk sama orang-orang bodoh. Ayat 200-nya, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kalian sudah maafkan orang, sulit kata Allah. Setan akan ganggu. Enak bener, lu udah diganggu, lu udah dicelakain, dia datang minta maaf. Enak bener, kata setan. Berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan hiraukan. Itu pikiran dari setan. Maafkanlah apapun kesalahan orang lain. Apakah kalau kalian tidak memaafkan? Itu hak Anda, betul. Jangan sampai Anda mempersulit orang untuk masuk ke surganya. Kalau Anda memaafkan, Allah permudah Anda untuk masuk ke dalam surganya. Allah sebut di dalam ayat banyak sekali. Maafkan kesalahan orang. Bagaimana caranya memaafkan? Duduklah bersama orang-orang yang soleh. Orang yang soleh dicelakain apa saja. Maaf. Ya silakan maaf. Kita tiap ketemu bersalaman. Saling memaafkan. Inilah 3 orang. 3 orang penghuni surga. Orang yang bersedekah. Orang yang menahan marah. Orang yang memaafkan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah aku ingin sedekah dengan uangku yang sedikit ini. Tapi aku ingin pahalanya paling besar agar aku dapat masuk surga. Apa kata Rasulullah? Sedekahkanlah kepada orang yang paling membenci kamu. Subhanallah. Sedekah yang paling mulia itu kepada orang yang paling membenci kita. Itu nilainya paling tinggi. Subhanallah. Berarti kalau kita berbuat itu, berarti kita tahan marah dan kita telah 2 hal sekaligus kita laksanakan. Bukankah ini mulia? Apa sulitnya? Kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, apakah kita masuk surga? Tidak. Tidak ada artinya kita tidak memaafkan, kita tidak dapat faedah apa-apa. Tapi kalau kita maafkan, apa yang terjadi? Allah masukkan kita ke dalam surga. Apa ruginya? Bukankah itu mudah? Wah, tapi ngeselin. Ya, itu setan. Allah udah bilang, itu setan, jangan diikuti. Itu hanya gengsimu saja. Itu perbuatan setan, jangan diikuti. Berlindung kepada Allah. Allah sudah kasih tahu. Kalau kamu diganggu setan, memang sulit memaafkan orang lain. Tapi berlindunglah kepadaku. Kalau tidak dilindungi Allah, sulit orang memaafkan itu. Ya, tetapi hasilnya diberikan oleh Allah surganya yang seluas langit dan bumi. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak jalan menuju surga. Allah permudah. Allah permudah. Bagaimana cara yang lain dalam menuju surga? Berbuat baiklah kepada orang lain. Apa saja? Ya Rasulullah, siapa orang paling mulia di muka bumi ini? Yaitu yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Itulah perbuatan yang paling dimuliakan Allah. Di dalam riwayat sebelum zaman Rasulullah diriwayatkan,
ketika zaman nabi-nabi bangsa Israel, ada seorang pemuda mengarang 700 buku karangannya. Buku-buku mulia mendekatkan diri pada Allah. Kemudian disebarkan. Kemudian dia dapat perintah dari orang, nabi sezaman Nabi Israel. Nabi itu datang kepada orang tersebut untuk memberitahu ilham dari Allah. Apa katanya? Sampaikan kepada orang itu, aku belum ridho kepadanya. Kemudian dia bingung, saya sudah bikin 700 buku untuk supaya manusia mendekatkan diri pada Allah, Allah masih belum ridho kepadaku. Belum, kata Nabi tersebut. Kemudian dia pergi ke gunung. Dia menyendiri di gunung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak mau, dia jauh daripada keramaian. Kemudian Allah memberi ilham lagi kepada Nabi tersebut untuk memberitahu orang itu, Allah belum ridhoi perbuatannya. Kemudian dia minta, "Hei Nabi, tolong beri petunjuk aku. Apa yang bisa mendekatkan aku kepada Allah? Yang bisa mencapai ridhonya Allah itu bagaimana?" Kemudian berbuat baiklah kepada sesama manusia. Maka orang tersebut turun dari gunung. Dia pergi ke pasar. Setiap orang yang minta bantuan dibantu oleh dia. Dia memuliakan orang. Setiap kesulitan orang lain dibantu. Kalau ada kerusakan diperbaiki sama dia. Kemudian Allah mengutus Nabi dari Bani Israel. Sampaikan pada dia, saat ini aku ridho kepadanya. Dan surga baginya. Apakah itu tidak mulia? Mulia. Mari. Rasulullah udah bilang, siapa paling mulia? Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Silakan apapun yang Anda miliki. Selama dimuliakan oleh Allah. Silakan apa yang bisa Anda berbuat baik. Berikan pada orang lain. Mari kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Hai sahabatku, aku sering melihat wanita yang sering menyapu di masjid ini. Tapi sudah beberapa hari ini, wanita tua itu sudah tidak kelihatan. Kemana dia? Sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, wanita itu telah meninggal dunia. Kenapa kalian tidak beritahu aku? Bukankah dia selalu meluangkan waktunya untuk membantu kita membersihkan masjid, menyapu masjid? Benar ya Rasulullah. Sekarang kata Rasulullah, antarkan aku ke tempat kuburannya. Kemudian diantarkan oleh sahabat ke kuburan wanita tersebut. Wanita tersebut telah dikuburkan. Apa yang terjadi? Rasulullah sholat di atas kuburan. Oleh karena itu dengan dalil ini, orang diizinkan untuk sholat di atas kubur. Diizinkan, iya. Kemudian Rasulullah sholat dan mendoakan. Kira-kira diterima? Pasti otomatis doa Rasulullah itu diterima oleh Allah. Alangkah mulianya wanita tua ini. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Dia min ahlil jannah. Dia orang penghuni surga. Padahal dia cuma menyapu untuk kepentingan masjid. Baitullah. Jangan kalian berpangku tangan. Apa saja yang kalian bisa laksanakan. Bisa mendapatkan surga. Diriwayatkan lagi di dalam suatu hadis. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika aku sedang duduk-duduk di dalam masjid. Orang-orang ahli syafa, yaitu orang-orang miskin yang membantu Rasulullah. Yang tinggalnya di teras masjid. Mereka kadang-kadang tidak makan karena tidak mendapatkan sesuatu dari orang. Karena dia selalu membantu Rasulullah. Seorang nenek tua, dia melihat sahabat-sahabat itu kelaparan. Kemudian apa yang dilakukan dia? Dia mengambil daun-daun yang hijau, dibersihkan, kemudian dipotong-potong kecil, direbus, diberi garam. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang selalu membantu Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya makan dengan lahap. Rasulullah tersenyum. Alangkah mulianya nenek tersebut. Kata Rasulullah. Kenapa? Dia memberi sesuatu.
Ketika nenek itu beberapa hari, sahabat tidak mendapatkan sesuatu. Apakah kalian tidak dapat lagi dari nenek tua itu? Beliau sudah meninggal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, mendoakan wanita tua itu. Bersaksi Rasulullah bahwa wanita ini selalu membantu kepada sahabat-sahabatnya. Allah masukkan dia ke dalam surga. Inilah wanita. Inilah yang dimuliakan Allah. Siapa manusia terbaik? Khairun nas anfa'ulin nas. Siapa orang terbaik? Yaitu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Anda bisa bermanfaat apa saja. Anda bahkan mengatakan Rasulullah SAW, ketika kelak Allah memasukkan aku ke dalam surganya, aku masuk surga melangkahkan kakiku. Ternyata ada seorang wanita yang mengejar aku dan dia langkahnya di samping langkahku. Ketika aku tanya kepada wanita itu, "Hei wanita, kenapa engkau diizinkan Allah untuk masuk surga bersama aku?" Apa jawab wanita itu? "Dulu aku di dunia selalu mengurus anak yatim." Selalu mengurus anak yatim. Sehingga Rasulullah kemudian bersabda, "Ketahuilah aku kelak," sambil jarinya dibuat begini, "kelak aku bersama mereka, siapapun yang mengurus anak yatim, dia bersama aku di surga, tidak ada celah antara aku dengan dia." Celah saja tidak ada. Berarti dekat sekali kepada Rasulullah. Siapa itu? Yaitu orang yang mengurus anak yatim. Subhanallah. Begitu mulianya anak yatim. Apakah anak yatim itu hanya diberi makan? Ini salah. Anak yatim itu yang bukan diinginkan adalah makan. Tidak, dia memang perlu makan. Betul. Tetapi yang lebih dibutuhkan oleh anak yatim itu apa? Adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada anak yatim. Suatu saat, saya sedang mengatakan hari anak yatim 10 Asyura. Kita adakan anak-anak yatim di KFC, di Kemang. Kita mengundang anak-anak yatim daripada pesantren, anak yatim. Dikumpulkan ada 40. Kemudian kita duduk bersama mereka, kita gembirakan dia. Kita rencana dengan teman-teman mengumpulkan satu paket di KFC waktu itu Rp7.000. Mereka mendapatkan ayam apa, itulah yang kesenangan anak-anak kecil. Kita anggap dia paling senang itu. Kita akan belikan itu. Kita belikan paket. Saat itu pemilik KFC bilang, manajernya, "Ya Habib, apakah aku boleh menyumbang?" "Oh boleh Pak, silakan. Aku siapkan bagi yang anak laki-laki mobil-mobilan. Bagi anak perempuan kita berikan boneka." "Oh silakan." Kemudian acara kita mulai. Sebelum acara, saya selalu menanyakan apa keinginan mereka nanti kalau sudah besar. Satu-satu saya ajak bicara. Ternyata di dalam kami menyenangkan hati anak yatim, ada seorang wanita, namanya Fatimah. Dia menangis. Dan aku dekati, saya dekati dia. Kemudian saya tanya, apakah wanita kepengen boneka? Saya berikan dulu boneka. "Fatimah jangan menangis, nanti Rasulullah marah dengan saya. Tolong jangan nangis Fatimah." Kemudian Fatimah tetap menangis. Kemudian saya berikan juga mobil. "Biarkan, ini mobil juga sekalian boneka dan mobil, 2. Tapi Fatimah tolong jangan menangis." Kemudian pengasuhnya bilang, "Habib, ini anak kenapa nangis?" "Loh, kenapa saya? Saya tidak apa-apa, hanya dia menangis dari tadi." Kemudian saya tanya, "Apakah Fatimah ingin saya belikan di depan KFC itu ada kemcik? Ayo kita ke supermarket. Fatimah mau minta apa, saya kasih." Kemudian apa yang terjadi Fatimah? "Saya tidak mau mainan." "Fatimah maunya apa?" saya tanya. "Yang penting jangan menangis. Saya kepingin dipeluk oleh Habib. Saya pengen dipeluk oleh Habib." Itu diutarakan oleh dia. Dia bukan butuh makanan, tidak butuh mainan saja. Dia senang, betul. Tapi dia lebih senang kalau kita peluk.
Kemudian saya peluk anak itu, Fatimahnya berhenti menangis. Saya tidak tahan. Saya ingat Rasulullah. Bagaimana dia mencintai anak yatim. Anak abul yatimi wal armalah. Aku ini adalah ayah dari seluruh anak yatim. Saya begitu melihat Fatimah menangis. Saya sedih bagaimana Rasulullah pasti tidak suka melihat anak yatim menangis. Subhanallah. Para hadirin jamaah. Dia akan bersama Rasulullah masukin surga. Pertama kali surga itu dibuka. Bukankah ini jalan mudah? Mudah. Bahkan hati-hati. Jangan kalian memusuhi anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an. Apabila kalian ketemu anak yatim, janganlah Anda menyangka bahwa dia orang lain. Dia adalah saudaramu, katakan kepadanya. Kalau kita ketemu anak yatim, sampaikan, aku kalian sama kalian ini saudara. Kalian minta apa? Ayo dipeluk, disayang. Ini perintah Allah. Bahkan siapa yang mengusap kepala anak yatim, Allah ampuni. Allah berikan rezeki sebanyak rambut anak yatim itu. Kenapa? Anak yatim itu bukan hanya diberi makanan, diberi tas, diberi mainan. Tidak hanya itu. Yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Karena dia tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dia kepingin dipeluk. Kenapa kalian tidak melaksanakan ini? Kenapa? Apakah ini bukan kesempatan mudah masuk surga bersama Rasulullah? Ada yang lebih nikmat dari itu? Ada yang lebih nikmat dari itu? Tidak ada. Masuk surga bersama Rasulullah. Tempat yang terbaik. Kalau kita ngurus mereka. Kita merawat dia. Siapa rumah yang paling baik ya Rasulullah? Rumah yang di dalamnya anak yatim yang diurus dengan baik. Itu Rasulullah yang memberitahu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Suatu hari di pagi hari ketika selesai sholat Idul Fitri. Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya dari masjid mau pulang ke rumahnya, mampir ke rumah-rumah sahabat. Saling bersilaturahmi. Karena rumah-rumah sahabat itu kecil sehingga yang masuk Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Yang lainnya nunggu di luar. Masuk ke satu rumah dan rumah lain. Di dalam hadis riwayat diceritakan. Ketika Rasulullah sedang masuk ke rumah untuk saling maafkan, kemudian dia melihat ada seorang wanita kecil di bawah pohon menangis. Ditiup oleh debu, sehingga wajahnya menjadi celometan kalau sekarang ini. Menjadi compang-camping. Bajunya pun tidak terurus. Wanita kecil itu menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan pada sahabat, hai sahabatku, ayo kita datangi wanita itu. Aku diperintah oleh Allah. Kemudian Rasulullah mendatangi anak kecil tersebut. Menanyakan, hai anakku, ditanya namanya siapa. Dia menangis. Kenapa menangis? Tanya Rasulullah. Apa jawab anak itu? Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai ayah, tidak punya ibu. Ketika ibuku meninggal aku setelah dilahirkan ibuku meninggal. Aku dipelihara oleh ayahku. Tetapi tahun ini ketika perang, karena perang Uhud dan perang Badar itu waktu puasa. Ketika perang, ayahku meninggal dunia. Aku sekarang tidak punya ayah, tidak ibu. Tidak ada yang memelihara aku. Ketahuilah ya Rasulullah, kata anak kecil, kalau aku masih mempunyai ayah, dan ayahku selalu di belakangmu, berjalan di belakangmu ya Rasulullah. Tapi hari ini aku tidak memiliki ayah, dan tidak punya memiliki ibu. Sehingga tidak ada yang bisa membelikan aku baju baru sebagai anak-anak yang lain, supaya aku dapat bermain dengan anak-anak yang lain. Rasulullah memeluk anak itu, dengan air mata berderai dari bibirnya Rasulullah. Dari pipinya Rasulullah. Kemudian dipeluk anak itu. Hai anak kecil yang dirahmati Allah. Maukah kamu punya ayah lagi? Mau, kata Rasulullah. Kata anak itu. Mau ya Rasulullah. Ketahuilah aku adalah ayahmu. Aku adalah ayahmu.
Aku jadikan kau anakku. Dipeluk oleh Rasulullah, sahabat melihat. Kemudian aku jadikan istriku adalah ibumu. Dan aku berikan kau saudara. Fatimah anakku. Aisyah adalah ibumu. Maukah kamu dipakaikan baju baru? Mau ya Rasulullah. Anak itu tersenyum. Kemudian dipeluk oleh Rasulullah. Rasulullah tidak jadi melanjutkan. Untuk bersilaturahmi ke yang lain, pulang dulu. Ayo sahabat, mari ke rumahku. Sahabat melihat kejadian ini. Sehingga banyak yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah dengan membawa anak wanita kecil yang kotor ditiup debu. Kemudian menyuruh kepada Fatimah, "Hai Fatimah anakku, dia adalah saudaramu. Dia anak yatim. Kemudian mandikan dia, pakaikan dia baju yang bagus." Kemudian Sayyidatina Fatimah memandikan anak ini, dipakaikan baju yang bagus, diberikan sepatu yang baik. Kemudian anak itu lari. Dia ingin keluar. Oleh Rasulullah dipegangin. Mau kemana kamu? Dipegang sama Rasulullah, dipeluk. Kemudian diangkat, baunya wangi. Apa kata anak itu? Ya Rasulullah, aku sekarang senang. Aku kepingin main-main bersama teman-temanku yang lain. Mari, mari kata Rasulullah. Kemudian anak itu digendong. Kemudian Rasulullah keluar bersama sahabat. Rasulullah mengatakan apa? Hai sahabatku, saksikanlah. Barang siapa yang memakaikan baju yang baru, baju yang baik untuk anak yatim di hari Lebaran, Allah akan memasangkan baju yang terbaik di surga nanti. Dijamin oleh Allah. Masuk surga. Siapa yang memakaikan baju bagi anak yatim di hari Lebaran? Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Banyak cara menuju surga. Dimudahkan. Apa sulitnya kita memberikan dia baju? Bagaimana anak-anak kalau sudah datang bulan, dia memakai sepatu, memakai baju baru. Apakah anak yatim juga tidak mau? Dia juga kepingin. Tetapi dia sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Oleh karena itu kalau kalian melihat anak Anda, kalau Anda mati siapa yang akan mengurus? Siapa yang akan memelihara anakmu? Oleh karena itu kalau kalian tidak mau anaknya jadi yatim, peliharalah anak yatim. Kalian akan dipakaikan baju oleh Allah sendiri di dalam surganya. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Para jamaah yang dirahmati Allah, Pak Daeng yang saya sayangi, maaf Pak Daeng, jamnya sudah jam 11 lebih 20 menit. Kita waktunya untuk tanya jawab barangkali. Kira-kira demikian Pak Daeng. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita sambung di hari Rabu yang akan datang dengan lebih sehat walafiat. Insya Allah. Silakan Pak Daeng. Baik, Beb. Ini ada pertanyaan saya bacakan. Ini cukup panjang yang di awal-awal nih. Pertanyaan dari santri Arya. Assalamualaikum, Beb. Mau nanya. Apakah boleh mendiamkan seseorang yang buruk atau jahat selama 3 hari semata untuk pelajaran saja? Nah, ini gimana nih, Beb? Iya. Jangan kalian memutuskan silaturahmi. Mendiamkan orang. Kalau ada orang berperilaku buruk, Rasulullah memberitahu bagaimana caranya untuk memperbaiki orang yang berakhlak buruk. Perbaikilah dengan 3 cara. Kalau kalian sebagai kepala pesantren atau pimpinan pesantren, sampaikan sama dia. Kalau dia masih berbuat buruk, akan dikeluarkan. Itu artinya dengan kekuasaan. Memperbaiki dengan kekuasaan. Kalau kalian sebagai bos, direktur, dia jadi karyawan di kantor Anda, ancamlah dia agar dia memberhentikan perbuatan buruknya. Itu kalau kalian menjadi pemimpin. Ada kekuasaan, gunakan kekuasaan, kata Rasulullah. Bagaimana cara memperbaiki? Yang kedua, kalau kalian bisa mengucapkan nasihat dengan baik, ucapkanlah nasihat yang baik. Tetapi jangan di depan orang lain. Ini cara yang kedua. Tapi kalau kalian nasihati nanti malah dicaci maki, menjadikan tidak baik, berbuatlah yang ketiga. Doakan dia kepada Allah. Itulah selemah-lemahnya iman.
Karena yang bisa merubah hati seseorang, bisa jadi baik atau tidak, adalah Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Jadi inilah caranya. Bukan didiamkan, bukan cara yang baik. Tapi caranya dengan kekuasaan, kalau tidak bisa dengan nasihat, kalau masih tidak mampu, mintalah doa kepada Allah untuk orang itu. Tetapi bukan dengan cara mendiamkan. Kalau kita diamkan, justru kita akan menimbulkan permusuhan. Na'udzubillah. Itu kira-kira jawaban saya, Pak Daeng. Baik, Beb. Kita sapa dulu ya. Ada Bu Wagub dan Bu Gub. Ibu Masya Allah, Sawitri, Ibu. Bu, ya. Iya, apa kabar, Ibu? Bu Sawitri, Bu Febi, Bu Ya, Lutfi, Bu Ferry. ada juga Ibu Azizah. Apa kabar, ya. Bu Ferry? Silakan. Ada Dinda Amira juga di sini. Oh, Amira, apa kabar, Amira? Insya Allah sehat. Baik, pertanyaan yang kedua ya, Beb ya. Di sini Ya, silakan. Saya bacakan dari MSI Muslimah Indonesia. Assalamualaikum Habib, saya Ika dari Lampung. Bagaimana cara memuliakan orang tua yang sudah meninggal? Iya, Nah, monggo, Beb. betul. Bagus ini pertanyaan. Ya Rasulullah, kalau orang tua kami masih ada, kami akan berbakti kepadanya. Tapi aku punya orang tua sudah meninggal. Ini pertanyaan seorang wanita kepada Rasulullah di dalam hadis. Kemudian apa kata Rasulullah? Apakah kamu mau menerima warisannya? Mau ya Rasulullah. Kemudian apakah kamu mau menerima hutangnya? Bagaimana ya Rasulullah? Kalau orang tuamu meninggal masih mempunyai utang puasa atau masih mempunyai utang sholat, maka bayarkanlah untuknya. Kalau dia masih mempunyai utang, harta, bayarlah untuknya. Jangan sampai ibumu terhambat masuk surga disebabkan karena hutangnya. Ini kita selesaikan. Oleh karena itu orang yang mati, kita keturunannya harus wajib untuk melunasi hutangnya. Bahkan Rasulullah menganjurkan, jangan disolatkan mayat walaupun seorang muslim selama utangnya belum dibayar. Oleh karena itu selalu kalau ada jenazah, sebelum disolatkan, keluarganya diminta untuk mengucapkan, barang siapa yang berhutang kepada jenazah ini, aku yang akan melunasi sebagai jaminannya. Kemudian jenazah itu baru boleh disolatkan. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Doakan, kata Rasulullah. Doakan orang tuamu. Sebagaimana diperintah Allah di dalam Al-Quran, surat 59 ayat 10, doakanlah orang-orang yang telah mati terlebih dahulu di antara kalian. Bukankah doa hanya doa anak yang soleh saja? Tidak. Kalau ada orang yang meninggal, kita doakan. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Itu perintah Allah. Agar kita menyolatkan, berarti mendoakan. Itu perintah yang kedua. Untuk orang yang telah meninggal dunia. Kemudian bagaimana yang ketiga? Sholatlah sholat birrul walidain. Pak Daeng tolong diatur caranya. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka sholatlah sholat birrul walidain. Kapan itu sholatnya? Sholat sunnah, 2 rakaat. Hari Rebo, malam Kamis. Ingat ya, sholatnya hari Rebo, malam Kamis. Setelah maghrib, Anda sholat maghrib, Anda sholat ba'diyatul maghrib. Kemudian sholatlah 2 rakaat, kata Rasulullah. Bacaannya sama seperti Anda sholat sunnah biasa. Saya niat sholat untuk kedua orang tuaku. Lillah karena Allah. Ucapkanlah sholat seperti biasa. Cuman dikatakan oleh Rasulullah. Bacalah Fatihatul Kitab. Al-Fatihah seperti biasa. Kemudian suratnya yang pertama dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan surat ayat kursi 5 kali. Kemudian Qul huwallahu ahad 5 kali. Al-Falak 5 kali. An-Nas 5 kali. Rakaat kedua juga demikian. Setelah itu rakaat kedua selesai, ucapkanlah at-tahiyat, salam. Setelah salam, beristighfarlah untuk Allah karenanya. Kita mintakan maaf orang tua kita sebanyak 15 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 15 kali.
Setelah itu mohonlah kepada Allah agar Allah memberi jalan. Ingat ya, agar Allah memberi jalan kesalahan-kesalahanmu terhadap orang tuamu. Jadi nanti Allah yang akan memberi jalan. Caranya bagaimana? Allah akan memanggil orang tua kita. Hei orang tua, anakmu sholat kepadaku. Kemudian dia mohon kepadaku agar kau maafkan. Kemudian Allah mengatakan padanya, maukah kamu aku naikkan surga tingkatanmu? Mau ya Allah. Kalau kamu mau, maafkan kesalahan anakmu. Maka dulu anak yang durhaka, apabila dia melaksanakan ini, kata Rasulullah, maka atas izin Allah, dia akan menjadi orang yang baik. Orang yang diridhoi Allah. Laksanakan sholat ini, namanya sholat birrul walidain, harinya Rabu, malam Kamis. Itu sekali saja, sekali saja. Kemudian yang keempat lagi apa? Janganlah kalian bermusuhan sepeninggal orang tuamu. Perbaikilah hubungan antara kakak beradik. Jangan berkelahi di antara kalian. Kalau kalian berkelahi, maka orang tuamu tidak akan ridho. Saling kasih sayanglah di antara bersaudara kemaramu. Yang kelima, apa ya Rasulullah? Apabila dulu ayah ibumu mempunyai teman, hubungilah teman ayah dan ibumu. Sehingga orang tuamu di dalam kubur pun akan senang melihatnya. Jadi jangan sampai silaturahmi dengan teman ayah, teman ibu, kita putuskan. Kemudian ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, kalau dahulu ayahmu atau ibumu belum berangkat haji, berangkatlah. Berangkatkan. Yaitu dengan haji atau badal haji atau badal umroh. Ini semua tertulis di dalam kitab At-Taj Ahaditsir Rasul Muhammad SAW, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian ditanyakan lagi, tahukah kalian ibadah apa memuliakan orang tua yang paling terbaik di dalam kubur? Apa ya Rasulullah? Sedekahlah atas nama orang tuamu. Sedekah apa ya Rasulullah? Sedekah yang paling baik adalah sedekah air. Apabila ada masjid atau musola yang sedang dibangun, maka usahakan air itu darimu. Buatlah sumur dan niatkan untuk orang tuamu. Selama air sumur itu menetes, maka orang tuamu mendapatkan muliaan dalam kuburnya. Ketahuilah, seorang yang memberi minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya, dimasukkan dalam surga. Kita beli sumur, kita buatkan sumur, masjid atau itu. Kita niatkan untuk orang tua kita. Kalau sekarang masih nggak bisa, berikanlah sedekah air minuman, aqua apa saja. Kita bagi ke masjid, ke musola. Kita niatkan orang tua kita. Sampai. Bukan cuma dari anak saja. Orang lain pun demikian. Kita sholat kan orang lain. Perintahnya sholat jenazah bukan hanya anak. Orang lain, berarti orang lain pun diterima. Itulah cara memuliakan orang tua. Agar kalian tetap mendapatkan ridhonya orang tua. Walaupun dahulu Anda pernah durhaka. Inilah cara membalas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa mewakili dan bisa menjawab. Kira-kira demikian, Daeng. Baik, Beb. Sekarang pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Pratiwi. Assalamualaikum, Beb. Jika suami memberi nafkah kepada keluarga, maka pahalanya berlipat surgawi. Bagaimana dengan istri yang terpaksa harus mencari nafkah untuk keluarganya, meski nafkah adalah tanggung jawab suami? Nah. Ya, insya Allah saya coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita yang sudah menikah, seutuhnya menjadi milik suaminya. Bukan milik orang tuanya lagi. Dan suaminya wajib memberi nafkah. Suami yang celaka yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya. Di dalam Al-Quran disebut, kewajiban suami memberi makan, memberi minum, memberi pakaian kepada istri dan anak-anak. Itu jelas di dalam Al-Quran. Kalau dia terpaksa sakit atau tidak bisa mencari nafkah,
kemudian istrinya membantu, istri membantu untuk mencari nafkah dengan kerja atas izin suaminya. Kalau tidak diizinkan suaminya tidak boleh. Maka nafkah yang dia dapat dari bekerjanya itu adalah milik suaminya. Karena dia sudah waktu nikah, sudah diberi mahar, sudah terbeli tergadai dengan suaminya. Jadi hartanya milik suaminya. Karena tugasnya wanita bukan bekerja, dia hanya menolong. Wanita yang mulia, yang ketika suaminya sulit mencari nafkah, wanita itu mempermudah, membantu daripada nafkah rumah tangga. Itu termasuk wanita yang mulia. Jelas. Dan ini kalau diberikan kepada suami, maka tetap jadikanlah suamimu sebagai kepala rumah tangga. Jangan karena dia tidak bisa mencari nafkah, akhirnya kepala rumah tangganya jadi wanita. Celaka, jangan. Memang ini aturan di dalam Islam. Agar kita selamat. Mulia, mulia. Wanita itu penghuni surga. Disebabkan apa? Dia memudahkan suaminya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dia bisa memelihara diri dengan tidak berbuat maksiat, dia menambah nafkah untuk keluarganya. Demikian juga seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya sampai anak-anaknya dewasa. Kemudian Rasulullah meneruskan, bagaimana ya Rasulullah? Maka Allah tidak mungkin, mustahil wanita itu kecuali masuk ke dalam surga. Jadi sangat tinggi mulianya wanita. Di samping dia membantu suami, kebetulan dia ditinggal suami, kemudian dia membesarkan anak-anak yang ditinggalkan. Maka Allah mustahil tidak memasukkan dia ke dalam surga. Jadi mulia sekali, Mbak. Insya Allah kalau kita tetap istiqomah, bukan tugas kita dengan banyak di antara kita sekarang yang mencari nafkah akhirnya menyepelekan suami, sehingga bahkan anak-anak kita pun ikut menyepelekan anak kita pun jadi durhaka. Jangan, tetapi tiap muliakanlah. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Tetap pemimpin rumah tangga adalah suami. Siapa seorang istri yang memuliakan suaminya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Cukup wanita itu puasa 5 waktu, bulan Ramadan. Kemudian sholat 5 waktu. Yang ketiga taat kepada suaminya. Kemudian yang keempat menjaga dirinya hanya untuk suaminya. Allah pilihkan untuk wanita itu. Silahkan masuk surga. Pintu mana saja yang dia mau. Jadi banyak kemuliaan Pak Daeng bagi seorang wanita yang menjaga dirinya dan memuliakan suaminya. Sama demikian juga suami memuliakan istri. Silakan, ada yang bisa dibantu? Baik, Beb, ini tinggal satu pertanyaan, mungkin sampai 11.45. Saya bacakan dulu pertanyaan yang tersisa dari Ibu Desiana. Assalamualaikum, Beb. Ya, waalaikumsalam. Kalau ada anak yatim yang memaksa untuk dibantu bagaimana? Ini anak yatim ya, Beb, ya, minta dibantu. Nah, karena sudah beberapa kali dibantu, namun pada saat tidak bisa dibantu, dia maksa. Nah, beliau ini anak yatim, kan kita harus memuliakan beliau gitu loh, Bib. Apakah saya berdosa kalau tidak bantu? Terima kasih, Bib. Gitu, ya. Bib. Saya jelaskan dulu, anak yatim itu siapa? Anak yatim itu yang ditinggal mati. Bukan tidak ada pekerjaan orang tuanya, tidak, itu miskin. Tapi anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya atau kedua-duanya. Itu disebut di dalam Al-Quran yatim. Tidak ada disebut yatim piatu. Piatu tidak dikenal dalam Al-Quran. Siapa yang ditinggal mati anak oleh ayah atau ibunya atau kedua-duanya. Sedangkan umurnya belum balik. Jadi kalau umurnya anak itu dari mulai 0 sampai kalau laki-laki balik. Dia sudah balik, sudah mimpi basah. Maksimum 15 tahun. Harus di bawah itu. Atau kalau wanita sudah datang bulan. Atau umurnya 9 atau 12 tahun biasanya.
Kalau wanita sudah umur 2, itu sudah bukan disebut anak yatim lagi. Bukan. Anak yatim itu ya anak-anak, Pak. Sekarang banyak orang sudah SMA, sudah SMA, SMP kelas 3 dan sebagainya, masih disebut yatim. Bukan. Kalau gitu Habib pun disebut anak yatim. Ayah saya, ibu saya udah meninggal. Tapi saya sudah berkeluarga, sudah dewasa. Tidak boleh lagi dipanggil anak yatim. Tapi anak yatim itu anak kecil. Yaitu dari mulai 0 sampai balik, yang ditinggal mati ayah atau ibunya atau keduanya. Bagaimana kalau ditinggal ayahnya? Kemudian ibunya kawin lagi. Setelah ibunya kawin lagi, anak itu pun sudah tidak boleh disebut anak yatim. Karena sudah ada ayah yang menyambungnya. Yang menjadi tanggung jawab memelihara anak itu. Nah, bagaimana kalau anak ini? Kalau anak kecil, Pak, maaf. Anda tadi diminta bantuan sama anak yatim itu. Allah yang bilang, jangan kamu anggap bahwa dia yatim. Dia adalah saudaramu. Apakah ibu tidak mau bantu? Ini Allah yang bilang. Allah yang bilang. Bantulah mereka. Sebagaimana disebut dalam surat Wadduha. Wadduha walaili saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul lakal ula minas walal ula wala sofa yutika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal aktar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddits. Kepada anak yatim pelihara. Kita ini ditugaskan. Jadi jangan sampai anak yatim itu minta tolong dulu. Kita tolong sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa, kita minta bantuan orang lain. Bantulah. Boro-boro sampai dia minta. Kalau anak kecil nggak usah maksa. Kita berkewajiban untuk membantu anak yatim. Yatimah fala tanhar. Kalau Anda ketemu anak yatim dalam surat Wadduha ini, jangan kau hardik, jangan kau marah. Allah murka. Jadi apapun anak yatim itu boleh minta kepada kita. Supaya kita bantu, iya. Kalau Anda nggak sanggup, mintalah bantuan orang lain untuk membantunya. Tapi kewajiban dia. Dan anak kecil itu disebut yatim sebelum dia balik. Kalau sudah balik, sudah bukan anak yatim, atau ibunya sudah kawin lagi, atau bapaknya sudah nikah lagi dengan ibu baru, maka anak itu sudah bukan jadi anak yatim. Banyak yang salah. Di antara kita orang sudah besar. Kalau ada hari anak yatim, mereka dikumpulkan untuk menjadi anak yatim, untuk diberi sumbangan. Saya tanya sama Ustadz, Ustadz ini anak kelas berapa? Kelas 3 SMA, Bib. Sudah bukan yatim ini. Salah, jangan. Nggak boleh. Anak demikian. Sebab dia sudah bukan yatim. Kesian yang berniat, yang menitipkan untuk membantu anak yatim, diberikan pada orang demikian. Dia sudah dewasa. Dia sudah bisa bekerja. Sehingga walaupun dia belum bekerja, tapi sudah dihitung sebagai dewasa. Dia sudah bukan jadi anak yatim. Kalaupun dia tidak mempunyai apa-apa, dia disebut saja sebagai orang miskin. Kita memang boleh membantu, tapi sudah bukan berarti dia anak yatim, tapi dia sudah disebut orang miskin saja. Kira-kira demikian Pak Daeng yang bisa saya jawab. Silakan barangkali di floor masih yatim, ada. Anak yatim itu, anak yatim berarti ada batasannya ya Bib ya? Ada. Juga ya Bib ya? Sama, ada batasannya Pak. Ya? Jangan sampai dia sudah besar disebut yatim. Sehingga Habib dikejar-kejar. Kenapa? Saya mau ngusap kepalanya Habib. Loh, saya bukan anak yatim lagi. Walaupun ayah saya, ibu saya udah meninggal. Jadi bukan itu. Hati-hati salah pengertian. Kira-kira demikian Pak Daeng. Baik, kalau barang siapa yang meninggal dunia apabila anak orang tuanya ridho, maka anak itu masuk surga ya Bib ya? Iya betul. Jika yang meninggal itu istri atau suaminya ridho, maka akan masuk surga juga ya? Betul, demikian juga istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia ridho. Kalau suaminya apa Pak? Kalau suaminya itu pembunuh atau penzina gitu, kalau istrinya ridho, itu masuk surga juga. Kalau istrinya ridho. Pak, tapi suaminya yang meninggal itu. Iya, Allah itu bisa mengampuni apa saja Pak. Bahkan di dalam hadis qudsi ada orang yang sejak dari
kecil dia bermaksiat, kata Allah. Kemudian menjelang wafatnya, aku berikan hidayah kemuliaan. Aku berikan petunjuk. Kemudian dia beramal baik, aku utus malaikat untuk mencabutnya dalam keadaan husnul khotimah. Dakhalal jannah. Tetapi ada orang yang beramal sejak kecil, hingga dia besar. Ketika dia sudah tua, dia beramal baik. Tetapi menjelang kematiannya, aku tidak ridho kepadanya. Aku berikan dia setan untuk mengganggunya. Sehingga dia bermaksiat, dan aku perintahkan malaikat mencabutnya. Maka dia masuk ke dalam neraka. Pak, dosa itu Allah Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Itu haknya Allah untuk mengampuni siapa yang dia kehendaki. Jadi tidak boleh kita pikir-pikir, walaupun dia dulu bermaksiat, itu urusan dia dengan Allah. Kalau Allah ridho, Pak, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kira-kira demikian, Pak Daeng. Tinggal kita mengemis kasih sama Allah ya, kira-kira seperti itu. Ya, Allah tuh maha, Pak. Maha itu segalanya. Maha pemaaf, bayangkan. Maha pemurah. Yang non-muslim saja diampuni, Pak. Yang bukan muslim saja diberi makan, diberi minum, diperhatikan oleh Allah. Apalagi kalau kalian beriman. Ini adem banget dengernya. Iya. Baik, Bib, ini waktunya ini 11.42. Ini saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Aisyah. Salam, Bib. Ya, Aisyah mau tanya, kalau orang tua yang sudah meninggal itu mendatangi kita lewat mimpi, apakah itu ada maksud tertentu atau mimpi itu datangnya dari setan? Jadi ini orang tuanya udah meninggal, Bib. Mungkin dianggapnya Ibu Aisyah ini orang tua ini hantu kali ya, seperti. Ya. Monggo, Bib. Ya. Monggo, Bib. Ya, Pak. Kalau orang itu dimimpikan orang tuanya, apakah dia benar? Kita nggak tahu, Pak. Mimpi adalah bunganya tidur, kata Rasulullah. Mimpi yang benar itu hanya mimpi aku. Lainnya mimpi aku, setan bisa menyerupai. Jadi hati-hati, kalau Anda dimimpikan orang tua, boleh, benar. Cara ngeceknya dia benar apa tidak. Di dalam mimpi itu Anda diperintah apa oleh orang tua. Kalau Anda diperintah untuk berbuat baik, berarti benar. Cara ngeceknya begitu. Contoh, Anda suruh sholatnya memperbaiki sholat, suruh puasa lebih baik, suruh beramal baik, itu benar. Tetapi kalau dalam mimpi itu orang tua Anda menyuruh maksiat, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu adalah setan. Jadi cara ngeceknya, apakah mimpi itu benar apa salah? Apabila orang tua itu menyuruh berbuat baik, ikuti. Karena itu adalah baik. Dan itu benar. Tetapi kalau mimpi itu Anda disuruh jelek, jangan diikuti. Sesungguhnya itu adalah setan. Kira-kira cara ngeceknya demikian, Pak Daeng. Baik, terima kasih, Bib. Ini terakhir banget dari Ibu Elisa. Ya, jadi pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah doa yang dalam surat Al-Furqan yang doa hablana min azwajina ya? Surat Al-Furqan ayat 74 itu bisa betul. Untuk istri kepada suaminya, syukron Ustadz. Ini jadi istri kepada suami, karena di ayat itu tulisannya azwajina. Ya, Rabbana azwajina min dzurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk suamiku. Aku, diriku, suamiku, anak-anakku, keturunanku. Bagaimana kalau yang membaca perempuan? Sama. Di dalam Al-Quran, apabila dikatakan suami itu juga istri, di dalam istri juga suami. Sama. Wazwajina. Karena yang berbicara istri, Allah itu maha tahu. Maha melihat. Jadi jangan ragu-ragu. Kita tetap doanya, Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina. Tetap ucapkan. Kalau yang ucapkan istri, berarti di situ artinya pemelihara istri dan suami. Demikian juga kalau yang ucapkan suami, untuk suami dan istri. Kira-kira demikian. Jadi jangan ragu-ragu. Di dalam Al-Quran Allah tidak membedakan gender. Tidak ada bedanya laki dengan perempuan. Tidak. Semua mempunyai tugas masing-masing. Jangan merasa, oh saya laki, saya lebih hebat. Oh saya perempuan, saya lebih hebat. Tidak ada. Di hadapan Allah semua sama. Tidak ada bedanya. Kecuali yang membedakan kita kepada Allah. Hanya takwa kita kepada Allah. Jangan kita dirubah-rubah. Sama Pak. Doa itu untuk laki, untuk perempuan, untuk anak.
untuk nantinya semuanya tidak ada yang dibedakan oleh Allah. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bukan hanya ucapan kita, tetapi itu adalah ajaran Allah yang ada di Quran. Kita tinggal mengikutinya saja. Kira-kira demikian Pak Daeng, dan alhamdulillah sudah jam 11:46 menit. Mudah-mudahan menjadi berkah. Moga-moga jadi berkah. Kita doakan ya agar Habib tetap diberi kekuatan untuk bisa membimbing kita, membangun umat, dan membuat kita semua bisa berkumpul di surga. Amin ya. Amin. Baik, kita di penghujung acara ya, kita berterima kasih kepada jamaah Majelis Taklim An-Nur yang sudah bersedia meluangkan waktu ya di majelis ini. Terima kasih buat Ibu Nur, Ibu Gub, ya Ibu Ferry, Ibu Wagub, kemudian keluarga dari Ibu Nur dan Bapak Sandiaga. Moga-moga diberi rahmat dan berkah dari Allah. Amin. Baik, tutup supaya berkah, kita dengarkan doa dari Habib. Monggo tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami. Ridhokanlah kami ya Allah dengan ridho sebaik-baik ridhomu. Mudahkan kami masuk surgamu dengan cara apa yang telah kau perintahkan kepada kami. Ya Allah, mudahkan kami mengamalkannya sebagaimana kau berikan petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai dan kau telah mudahkan kepadanya. Maka mudahkan juga untuk kami. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Kelak masukkan kami dalam surgamu, dalam ridho dan kasih sayangmu. Ya Allah, jangan kau biarkan kami penyakit mendekati kami, baik penyakit badan maupun penyakit hati kami. Wabil khusus penyakit corona yang sedang merebah di antara bumi kami. Hilangkan, lenyapkan agar kami dapat berkumpul bersilaturahmi kembali. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk menziarahi makam Nabi-Mu. Jangan kau haramkan kami pergi ke Ka'bah-Mu, serta pergi ke Masjidil Aqsa-Mu. Izinkan kami untuk mendatangi lagi dengan ridho, dengan keluarga dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berkatilah kami semua yang hari ini kami mengikuti jejak Nabi-Mu, yaitu mengikuti pelajaran agama-Mu. Mudah-mudahan dengan ini angkatlah derajatku. Berilah kami kedudukan yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Mudah-mudahan demikian juga kepada seluruh pengurus Majelis Taklim An-Nur ini yang mengadakan acara Zoom ini. Mudah-mudahan kau balas dengan lipat ganda kebalasan. Demikian juga kepada Pak Sandi, Mbak Nur, dan seluruh keluarganya, serta Ibu Ferry dan seluruh Ibu Wakil. Demikian juga orang-orang yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tanpa kami mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kau jadikan kami berkumpul di tempat ini kembali dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang akan datang. Ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan kami yang terakhir, tapi pertemukanlah kali di hari-hari yang akan datang dengan lebih sehat, dengan lebih taat, dengan lebih ridho-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu. Ya Allah, bahagiakan kami semua, suami, istri, anak-anak kami, dan keluarga kami, agar kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyah niyah salih ala mana wa habibina ali wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, muliakanlah Pak Daeng yang memimpin acara ini. Mudah-mudahan kau panjang umurnya dalam ridho, taat, dan sehat walafiat dalam ridho-Mu. Ya Allah, berkatilah semua acara ini, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu. Ya Allah, jangan kau tolak doa kami. Kalau kau tolak, kepada siapa lagi kami harus memohon? Wa sallallahu ala sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira demikian jamaah semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Habib. Jazakallah. Salam buat Hababa Habib. Insyaallah, insyaallah, amin. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib. Iya. Tolong doanya, minta tolong doanya insyaallah. Salam dari Bu Tuti. Sehat walafiat mudah-mudahan. Bu Ferry, Masya Allah, Bu Nur semua. Insyaallah.
Terima kasih semuanya tanpa sebut namanya ya. Insya Allah berkah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib. Ya, mari. Sampai minggu depan, hari Rabu Insya depan Allah. kita Sampai ketemu Rabu depan. Lebih sehat walafiat. Jazakillah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga. Jazakillah khair Habib. Amin. Terima kasih. Pok Nur. Iya, ya. Assalamualaikum Habib. Terima kasih Habib. Sampai ketemu lagi Sama-sama minggu Pak depan. Profesor. Sehat. Buat Pak Tantan semua keluarga. Amin. Ada Pak Tantan ada di sini. Hadir kok. Ada. Terima kasih Pak Tantan. Semoga sehat walafiat. Amin.